Halo semuanya, saya Selma Seni dari kelas 12-8. Halo, perkenalkan nama saya Maria Selverina Suat, biasa dipanggil Maria. Saya berasal dari kelas 12-3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitra Renwarin dari kelas 12-8. Halo, perkenalkan nama saya Adliza Santuitan Herwarin dari kelas 12-7. Halo semuanya, perkenalkan nama saya John Samuel Delai dari kelas 12-6. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Syaiful Kalarini, saya dari kelas 12-8. Perkenalkan nama saya Filan, saya dari kelas 12-8. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raffi Kamirsa Saji dari kelas 12-7. Oke, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dari 12-8. Perkenalkan saya Rizky, saya Fulwa Kaklai dari kelas 12-6. Perkenalkan nama saya Hendra Agus dari kelas 12-3. Perkenalkan nama saya Marta Fitri Aprilia dan saya Nimade Sintia Puspitasari. Kami dari kelas 12-4. Yang terlintas di pikiran saya saat mendengar Sumpah Pemuda adalah semangat para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan para pemuda Indonesia untuk mempertahankan persatuan Indonesia. Hal yang terlintas di pikiran saya ketika saya mendengar Sumpah Pemuda yaitu satu tonggak utama dalam ikrar kemerdekaan Indonesia, yaitu pemuda-pemudi Indonesia dalam memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Pemuda adalah peristiwa bersejarah tonggak utama dalam mempersatukan pemuda-pemudi bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan. Jadi hal yang terlintas pada pikiran saya ketika saya mendengar Sumpah Pemuda itu pemuda-pemudi yaitu putra-putri bangsa bertekad bersatu untuk memerdekakan Indonesia. Ketika mendengar Sumpah Pemuda, yang pastinya itu tidak jauh-jauh dari pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Karena Sumpah Pemuda ini kan mengajarkan kita untuk bagaimana menjadi seorang pemuda dan pemudi atau penerus bangsa yang harus bisa memiliki jiwa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, terus juga harus bisa membuat Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang besar suatu hari nanti. Yang terlintas di pikiran saya ketika mendengar Sumpah Pemuda, yang paling penting adalah nilai patriotisme, kemudian perjuangan kemerdekaan, terus persatuan antara beragaman, dan pentingnya menjaga nilai-nilai persaudaraan antar bangsa. Dan juga Sumpah Pemuda ini adalah momen yang paling bersejarah untuk menginspirasi yang menjadi pijakan penting dalam persatuan bangsa Indonesia kita. Kita sudah diajarkan dari SD bahwa Sumpah Pemuda itu sejak tanggal 28 Oktober memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, yang pertama kali terlintas dalam pikiran saya ketika mendengar kata Sumpah Pemuda itu adalah para pemuda-pemuda di Indonesia itu mereka berkumpul untuk mengucapkan suatu sumpah bagi tanah air Indonesia. Itu dalam pikiran saya sih, mereka seperti pemuda-pemuda Indonesia datang berembuk di suatu tempat. Dari kata Sumpah Pemuda sendiri yang bisa langsung saya bayangkan itu adalah 3 poin dari Sumpah Pemuda itu sendiri, yakni janji pada tanah air Indonesia, bahasa Indonesia, dan berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda adalah satu janji yang diucapkan oleh pemuda-pemudi Indonesia yang ingin perubahan. Mereka ingin melihat bahwa apakah bangsa ini atau pada saat itu yang masih bentuk dalam satu kesatuan yang disebut sebagai Nusantara bisa tumbuh sebagai negara republik. Sumpah Pemuda adalah bentuk dari semangat anak muda untuk melahirkan bangsa Indonesia. Yang pada waktu itu kita tahu bahwa mereka terpisah-pisah oleh etnis, mereka terpisah-pisah oleh ras, mereka terpisah oleh agama, tapi mereka ingin mencapai satu kesatuan. Karena itu mereka dari Nyong Ambon, dari Nyong Sulawesi, Kalimantan, dan sebagainya macam, mereka ingin menyampaikan bahwa kita akan berdiri pada suatu bangsa dan kita dituntun oleh para generasi muda untuk mencapai satu kesatuan yang abadi. Yang ada dalam pikiran saya ketika mendengar kata Sumpah Pemuda adalah bentuk kesepakatan para pemuda dan juga pemudi Indonesia yang terkumpul dalam sebuah organisasi atau perhimpunan. Pertama, ketika mendengar kata Sumpah Pemuda, menurut saya kata itu mengartikan bentuk dari perjuangan para pemuda-pemudi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalau menurut saya, mengartikan tentang tekad dan semangat para pemuda-pemudi dahulu kala yang ingin memperjuangkan negara Indonesia.
Tujuan dari Sumpah Pemuda yaitu sebagai momentum penting setiap tahunnya khususnya bagi para pemuda Indonesia dalam meningkatkan jiwa nasionalisme di tengah-tengah keberagaman. Manfaat dan tujuan dari Sumpah Pemuda adalah sebagai alat untuk menanamkan rasa solidaritas, nasionalisme, dan rasa cinta tanah air kepada para pemuda di bangsa Indonesia. Pemuda adalah untuk membangkitkan jiwa nasionalisme dalam diri dan menumbuhkan nilai persatuan serta kesatuan dalam diri. Dan manfaatnya itu mempersatukan seluruh warga Indonesia, yang dimana Indonesia kan terlahir dengan kemajemukan yang tinggi. Ada beberapa suku yang banyak, ras dan agama yang berbeda-beda juga. Dan itu mempersatukan mereka dalam satu bahasa yang namanya bahasa Indonesia. Tujuan Sumpah Pemuda yang pastinya itu adalah untuk bagaimana mengajarkan kita para pemuda-pemudi Indonesia harus bisa memaknai isi dari Sumpah Pemuda. Nah, yang kita tahu kan Sumpah Pemuda itu kan ada 3. Nah, dari ketiga itu kita itu harus bisa memaknai itu semua dan juga bisa mengimplementasikan itu semua dalam kehidupan kita. Pemuda ini di mana pemuda-pemuda Indonesia itu mereka datang untuk berembuk di satu tempat dan mereka mengatakan atau membuat sebuah sumpah yang dimana dikenal sebagai sekarang Sumpah Pemuda dan diperingati pada tanggal 28 Oktober. Nah, Sumpah Pemuda tuh isinya tuh ada kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini mereka tujuannya tuh untuk menyatakan sumpah mereka gitu sebagai pemuda bahwa mereka sangat menjunjung tinggi Indonesia, mereka berbangsa Indonesia dan juga berbahasa Indonesia. Jadi tujuan dan manfaat dari Sumpah Pemuda bagi saya sendiri, menurut saya Sumpah Pemuda ini mengingatkan pada generasi muda kalau kita adalah bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai generasi muda meskipun banyak sekali budaya asing yang masuk terutama pada zaman sekarang ini, tapi kita harus tetap memanage itu sehingga menggunakan budaya Indonesia serta berbahasa Indonesia. Meskipun tadi saya menggunakan bahasa Inggris, memanajerisasi. Manfaat Sumpah Pemuda terlahir untuk menjadi satu motivasi terbesar untuk pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia bukan menciptakan satu slogannya sendiri. Justru pemuda Indonesia yang sekarang sudah punya slogan, tetapi mereka kehilangan arah. Tugas kita sekarang mengimplementasikan Sumpah Pemuda itu untuk zaman yang sudah mencapai ranah globalisasi. Tapi kita tahu bahwa manfaat yang bisa kita petik dari Sumpah Pemuda masih terlalu jauh dari keadaan sekarang yang kita lihat. Karena itu kita perlu semacam ide baru yang tidak meninggalkan nilai atau esensi dari Sumpah Pemuda yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tujuan dari Sumpah Pemuda adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan para pemuda dan pemudi Indonesia. Sedangkan manfaat Sumpah Pemuda untuk kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini adalah mewujudkan cinta tanah air dan meningkatkan persatuan bangsa. Tujuan dan manfaat dari Sumpah Pemuda menurut kami yaitu untuk membangkitkan semangat kita dalam mencintai tanah air, sekaligus untuk menjaga kesatuan bangsa. Yang dapat saya lakukan sebagai pelajar yaitu dengan memiliki semangat dalam belajar dan yang pastinya untuk menghargai perjuangan para pahlawan, yaitu dengan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Dapat saya lakukan sebagai pelajar adalah dengan menghargai serta menyikapi dengan baik segala perbedaan yang ada di lingkungan saya dan menjadikan perbedaan tersebut sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Yang dapat saya lakukan yaitu belajar dengan giat untuk menjadi penerus bangsa yang berprestasi, kemudian menghargai pendapat teman atau pendapat orang lain agar tidak menjadi pecah belah di antara kita. Yang dapat dilakukan sebagai pemuda-pemudi Indonesia yaitu dengan cara belajar dalam halnya belajar sejarah dan juga belajar tentang masa-masa lampau yang dimana pemuda-pemudi dalam konteks memerdekakan kemerdekaan Indonesia, mereka berjuang untuk mempersatukan seluruh warga negara Indonesia. Baik, yang dapat saya lakukan sebagai seorang pelajar dalam memaknai Sumpah Pemuda yaitu adalah dengan cara menerapkan semua isi-isi yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda.
Ya salah satu contohnya itu adalah pada Sumpah Pemuda yang ketiga, yaitu adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, kita kan sebagai orang Indonesia, ini kita kan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Nah, otomatis pasti kita juga harus bisa menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai seorang pemuda-pemudi di era modern saat ini kan banyak sekali daya asing yang masuk di negara kita, sehingga salah satunya itu kayak bahasa asing. Nah, bahasa asing itu sendiri juga bisa mempengaruhi budaya bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Dimana zaman sekarang ini kan banyak sekali bahasa-bahasa yang anak-anak muda Indonesia mencampurnya dengan bahasa Inggris. Mereka bahkan berbicara saja bahkan menggunakan bahasa Inggris, tetapi mereka tidak menyadari bahwa bahasa Indonesia itu jauh lebih penting, karena bahasa Indonesia itu kan bahasa persatuan yang ada di Indonesia. Dan sebagai seorang pelajar, saya sendiri dalam mengimplementasikan itu semua, yaitu adalah dengan belajar dengan baik di sekolah, terus juga mengikuti segala tata tertib yang ada di sekolah sebagai seorang pemuda. Demi apa? Demi supaya bisa memajukan bangsa ini. Karena sebagai seorang pemuda, kita itu merupakan senjata untuk bisa, atau tombak untuk bisa memajukan bangsa ini gitu. Dan makanya dari itu saya mengajak semua teman-teman pemuda-pemudi Indonesia harus bisa mengimplementasikan isi dari Sumpah Pemuda di dalam kehidupan kita. Kita sebagai pelajar pastilah harus memaknai dan memahami isi dari Sumpah Pemuda tersebut. Dan kita sebagai pelajar harus bisa meningkatkan semangat-semangat nasionalisme kita yang ada, dan bisa mengenal maupun menghargai kebinekaan-kebinekaan yang ada di Indonesia kita. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia ini memiliki keberagaman budaya maupun bahasa. Dengan kesempatan itu kita bisa mengenal dan mempelajari tentang bagaimana sih perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini. Memaknai Sumpah Pemuda seperti berbangsa satu, berbahasa satu, dan juga bertanah air satu. Salah satu hal yang kita dapat lakukan itu adalah penggunaan bahasa Indonesia. Apalagi sebagai anak muda menuju Indonesia Emas 2045, kita harus meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia kita. Karena seperti yang kita tahu, meskipun banyak yang berbicara bahasa Indonesia, tapi sebenarnya banyak juga yang sebenarnya tidak terlalu paham dengan atau mendalami bahasa Indonesia tuh. Nah, jadi menurut saya kita harus lebih mendalami bahasa kita supaya bahasa kita tuh tidak pudar dan dapat lebih dikenal di luar negeri lagi, dengan harapan bahwa bahasa kita nih bukan cuma digunakan di Indonesia saja, tapi digunakan di berbagai daerah di dunia luar. Oke, jadi hal yang bisa saya lakukan, tentu saja kita sebagai pelajar untuk memaknai Sumpah Pemuda itu sendiri, kita harus rajin belajar dan tekun kepada hal-hal yang akan kita lakukan. Contohnya seperti mengerjakan tugas, masuk di kelas tepat waktu. Pokoknya hal-hal sepele yang selalu dianggap sepele oleh pelajar itu tidak boleh kita lakukan seperti itu. Itu agar kita dapat memaknai momen Sumpah Pemuda ini. Pemuda memaknai Sumpah Pemuda sebagai nilai esensi dari bangsa Indonesia yang hampir punah. Untuk sekarang, kita masih perlu satu dorongan dari diri kita sendiri atau bahkan dari faktor eksternal. Tapi kalau kita mau mencari faktor eksternal sebagai dorongan kita tahu bahwa Sumpah Pemuda bisa saja dihilangkan oleh peradaban kita, karena kita sering terpaku pada teknologi, kita sering terpaku pada hal-hal yang di luar nasionalisme. Tapi prinsip pertama dalam nasionalisme yang harus kita banggakan dari nasionalis, karena kita berbeda maka kita perlu bersatu. Jadi sebenarnya nilai dari Sumpah Pemuda bukan karena kita bersatu dan menghilangkan perbedaan. Kita berbeda untuk bersatu. Karena itu saya selalu percaya bahwa anak muda akan mengambil kesempatan ini untuk menjadikan bahwa perbedaan yang ada bukan menjadi halangan kita untuk mendapatkan satu kesatuan yang utama. Maka dari itu, esensi pertama dari Sumpah Pemuda adalah perbedaan. Maka jangan hilangkan perbedaan di antara kita. Jadi seorang pelajar untuk memaknai makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri adalah mewujudkan nilai-nilai persatuan, cinta tanah air dan bangsa, rela berkorban, dan semangat dalam persaudaraan. Menurut kami, hal yang dapat kami lakukan dalam memaknai Sumpah Pemuda yaitu menyatukan perjuangan bangsa Indonesia dan mendorong semangat juang generasi muda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga pemuda Indonesia semakin hari dapat memberikan manfaat yang lebih banyak dan juga dampak yang positif bagi bangsa ini. Karena kemajuan suatu negara terdapat pada genggaman para pemuda. Pesan saya adalah bijaksanalah dalam menyikapi setiap perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan tersebut sebagai identitas bangsa. Selamat Hari Sumpah Pemuda.
Selamat Hari Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda akan menjadi mahkota bagi kami para putra-putri bangsa. Yang bisa saya sampaikan untuk Sumpah Pemuda, yaitu saya merasa bangga akan keberagaman yang telah ada di Indonesia, Bumi Pertiwi, dan juga pemuda-pemudi putra-putri negara Indonesia tetap semangat belajar supaya kemerdekaan yang diperjuangkan oleh pemuda-pemudi Indonesia dapat kita lestarikan dan merdeka. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Oke, yang pastinya saya berharap sebagai seorang pemuda di Indonesia, semoga Indonesia ke depannya bisa lebih maju lagi. Semoga Indonesia bisa menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Selamat Hari Sumpah Pemuda, demi Indonesia maju. Semangat! Kita sebagai pemuda-pemudi tetaplah belajar, tetaplah semangat untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Jangan pernah mengenal lelah, karena lelah yang kalian miliki itu tidak bisa membayar lelah para pejuang-pejuangan yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini sampai sekarang. Marilah kita membangun bangsa negeri agar Indonesia ini tetap aman dari pecah belahan. Dan selamat Hari Sumpah Pemuda untuk pemuda-pemudi di Indonesia ini. Tetaplah semangat dan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan ini agar menjadi lebih baik lagi. Semangat! Nah, teman-teman semua, untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, kita di Semansa bakal melakukan banyak hal nih, mulai dari lomba bahasa dan juga hal seperti bukan upacara. Nah, pesan dan kesan saya, selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga Hari Sumpah Pemuda ini dapat meningkatkan jiwa kita sebagai pemuda di bangsa kita, meningkatkan jiwa nasionalitas kita, dan lebih meningkatkan nilai-nilai kita sebagai remaja demi menggapai masa depan kita Indonesia Emas 2045. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023. Semoga generasi muda sekarang ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dan dapat berprestasi bagi bangsa dan negara. Ucapan saya untuk harapan dalam Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pasti akan mengikuti zaman. Tetapi yang harus kita tekankan, apakah zaman ini akan relevan dengan Sumpah Pemuda? Saya percaya bahwa para pemuda Indonesia akan terus mengedepankan nilai dan esensi dari Sumpah Pemuda. Tetapi kita masih terhalang dengan banyak sekali konflik ideologi, konflik pendapat, bahkan kita tidak bisa menerima perbedaan. Maka harapan saya adalah Sumpah Pemuda akan menjadi arah di dalam satu kegaduhan yang nyata. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Pemuda tidak ada kata menyerah, selalu ada harapan dan semangat untuk terus menggapai cita-cita dan juga cinta bangsa. Dan kami dapat memberi ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia dan menekankan rasa bangga akan bahasa Indonesia. Indonesia butuh generasi muda yang kuat, tangguh, dan punya tekad memajukan negeri. Yang muda, yang berkarya. Selamat Hari Sumpah Pemuda.